Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal SKB keguruan, khususnya dalam kompetensi pedagogik. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Apa ya teman-teman? D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, teman-teman harus memahami tingkatan kognitif dari C1 sampai C6 beserta dengan kata kerja operasionalnya. Maka dari situ teman-teman bisa dengan mudah menjawab soal pada nomor 1 ini. Nanti kalau teman-teman bertemu dengan soal yang nantinya akan menyebutkan bukan lagi C6, tapi ada C1, C2, mungkin C4. Jadi teman-teman harus mengerti terlebih dahulu tingkatan-tingkatan kognitif beserta kata kerja operasionalnya agar teman-teman bisa mengerti dan bisa menjawab dengan mudah jika menemui soal yang seperti ini. Nah, untuk jawaban yang tepat pada soal nomor 1 ini yaitu E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Dari soalnya saja teman-teman bisa melihat kata mencipta sama artinya dengan membuat. Bagaimana peserta didik dalam rumusan indikator kita yang kita buat, peserta didik mampu mencipta atau mampu membuat suatu produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, di sini saya juga sudah membuat pembahasannya tentang kata kerja operasional dari C1 sampai C6. Jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri kata apa saja yang termasuk dalam C1, C2 sampai C6. Oke, kita masuk pada nomor yang kedua. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran. Maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Dan jawaban yang benar di sini adalah B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, teman-teman harus mengerti unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D. Seorang guru pasti mengetahui apa itu kaidah A, B, C, D.
ABCD itu yaitu, saya di sini sudah membuat pembahasan. A-nya yaitu audiens atau peserta didik yang akan belajar. Jadi, dalam tujuan pembelajaran harus dipusatkan pada peserta didik. Kemudian B, behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pembelajaran tersebut. C, condition atau kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian D, degree adalah tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi pada jawaban yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, itu termasuk dalam kondisi. Kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian A ini siswa dapat. Siswa dapat berarti siswa dapat ini termasuk dalam audiensnya. Kemudian B yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem. Lihat, menjelaskan kondisi operasi sistem termasuk dalam behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik. Kemudian degree atau D, secara benar. Jadi, tingkat keberhasilan dari peserta didik akan diukur dalam tujuan pembelajaran dan harus dimasukkan dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengidentifikasi hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, teman-teman harus mengerti terlebih dahulu apa itu strategi pembelajaran deduktif. Strategi pembelajaran deduktif itu strategi pembelajaran yang memulainya dari umum terus masuk ke khusus. Jadi dari umum terlebih dahulu, guru menjelaskannya dari umum terlebih dahulu lalu masuk pada bagian yang khususnya. Kemudian teman-teman harus mengerti apa itu atau tahu apa itu pengertian dari prosedur, fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip. Dari sini jawaban yang benar yaitu konsep. Saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu apa itu fakta. Fakta ialah apabila seorang siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa atau suatu kejadian terjadi. Kemudian prosedur. Prosedur di sini apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu, menurut prosedur yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian keterampilan. Keterampilan di sini apabila seorang siswa diminta untuk membuat sesuatu, untuk membuat suatu produk tertentu yang diminta oleh guru, itu yang termasuk dalam keterampilan. Kemudian konsep. Nah, konsep di sini apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikannya. Kemudian prinsip. Prinsip di sini yaitu apabila siswa diminta menjelaskan hubungan berbagai konsep yang telah ada sebab akibatnya. Nah, di sini teman-teman sudah tahu apa itu konsep, apa itu fakta, apa itu prosedur, apa itu keterampilan, apa itu prinsip. Dan teman-teman bisa menjawab. Jawaban yang benar dari soal nomor 3 yaitu E, konsep. Saya juga telah membuat pembahasannya agar teman-teman mengerti, karena saya tidak terlalu menjelaskannya dengan begitu
paham karena membuat video tidak terlalu panjang, jadi saya merangkumnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang keempat. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Di sini menghubungkan materi dengan dunia nyatanya siswa dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi mendorong peserta didik menerapkan materi yang telah didapatkan di kelas dan mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang benar yaitu E. Kontekstual. Kenapa kontekstual itu? Yaitu menghubungkan dengan dunia nyatanya siswa itu sendiri. Jadi materi yang diajarkan oleh guru, mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka. Saya juga telah membuat pembahasan agar teman-teman bisa lihat sendiri apa itu strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran kooperatifnya seperti apa, problem solving seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat dan membaca strategi-strategi pembelajaran yang akan diajarkan di dalam kelas. Oke, kita masuk pada soal yang kelima. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Bagan. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri apa itu foto, AP, flipchart, gambar, pengertian-pengertiannya. Jadi teman-teman bisa mengerti. Oke, kita masuk pada soal yang keenam. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Nah, jawaban yang benar yaitu B. Evaluasi sumatif. Di sini jenis evaluasi ini ada beragam, ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan, evaluasi berdasarkan sasaran, evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, evaluasi berdasarkan objek dan subjek pembelajaran. Tapi di nomor 6 ini hanya dikhususkan pada jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Ada evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor pembelajarannya atau faktor-faktor penyebabnya. Jadi guru mencari kelemahan-kelemahan siswa dan beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian evaluasi selektif yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Jadi guru memilih siswa-siswa yang sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Kemudian evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa.
Jadi evaluasi ini guru memilih siswa tertentu sesuai dengan karakteristik yang dimiliki siswa itu sendiri dan menempatkan siswa pada program pendidikan yang sesuai dengan karakter siswa itu tersebut. Kemudian evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa. Kemudian 5, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah evaluasi sumatif. Oke, kita masuk pada soal yang ke-7. Seorang siswa mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualisasi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawaban yang tepat di sini adalah A. Seorang guru dalam menyusun rencana pembelajaran harus melihat atau harus mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator agar semua tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam kompetensi inti yang akan dicapai oleh seorang guru tersebut, seorang guru ini. Jadi bukan menganalisis potensi peserta didik atau relevansi dengan karakteristik daerah, tidak, tapi seorang guru harus mengidentifikasi atau harus melihat aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dalam suatu pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan benar, dengan seharusnya. Ini langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. Hal yang mendasar yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran, memilih pembelajaran sesuai dengan atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian, memilih sumber materi pembelajaran, potensi peserta didik, relevansi, itu yang paling, tapi kita melihat yang paling pertama, yang paling dasar, yaitu kita harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Oke, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa subscribe dan turn on notifikasinya karena setelah ini saya akan membuat part 2-nya dari video ini karena masih ada sambungannya. Jadi saya akan membuat part 2. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Thank you. Dah, assalamualaikum.